Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya menilai saudara adalah orang-orang yang hebat. Karena biasanya tanggal 1 semua orang sudah liburan. Ada yang ke Cina, ada yang ke Bali. Tetapi saudara tanggal 1 Januari ada di rumah Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya apapun yang dimulai di rumah Tuhan. Saudara 2026 awali datang ke gereja. 2026 dari awal sampai akhir pasti penuh berkat Tuhan. Amin saudara. Luar biasa. Hari ini izinkan saya sharing sedikit saja. Dan biasa saya suka mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau saudara bisa minta satu hal. Kira-kira apa yang saudara bisa minta dari Tuhan. Dan mungkin bagi banyak orang, ya sebenarnya kalau saya bisa minta satu hal. Desember saya banyak makan cookies Natal. Begitu banyak makanan, kalau bisa Januari. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lemak saya hilang semua. Makanya kalau kita lihat ya, gym Januari rame. Banyak orang bikin member gym Januari, Februari, Maret, lama-lama pertengahan Juni, Juli udah gak ada yang datang lagi saudara. Dan mungkin kayak di film-film, saudara pernah nonton film Genie gak saudara? Yang tiba-tiba diusapkan, tiba-tiba dia datang, apa permintaanmu? Terus kita bilang kan, ya kalau bisa saya bisa minta 3 permintaan lagi kalau bisa. Ya kan itu namanya dikasih hati, minta jantung, lambung, paru-paru, lever, semuanya saudara. Tetapi mungkin bagi sebagian saudara ada yang permintaannya simple. Kalau bisa saya cuma ingin orang tua saya sembuh. Mungkin ada saudara yang saya hanya ingin kalau bisa Paskah saya bisa rayain lagi sama anggota keluarga saya yang ada di penjara. Mungkin begitu banyak hal yang bisa kita minta. Tetapi mari kita lihat dari kisah Daud. Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Judul dari sharing hari ini, Closer to God. Tahun 2026 adalah tahun kesiapan. Saudara di gereja kami, Bapak Gembala menerima visi dari Tuhan bahwa 2026 adalah tahun kesiapan. Kalau saya bilang 2026, semua bilang tahun kesiapan. 2026. Amin. Dan salah satu yang saya yakin kita harus siap. Kita harus siap intim dengan Tuhan. Amin. Saya percaya 2026 ini kalau kita intim sama Tuhan. This is gonna be your best year. Amin. Saya percaya gak tahu kenapa saudara. Saya begitu percaya 2026 akan menjadi tahun terbaik buat saudara dan saya. Amin. Boleh kita kepalkan tangan kanan kita. Sama-sama kita bilang 2026 adalah tahun terbaik saya. Amin. Karena saya begitu percaya seperti firman Tuhan berkata apapun yang kita imani. Kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Amin saudara. Mari kita melihat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Boleh kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hal ini mengajarkan saya satu hal. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Mengajarkan saya konsisten. Kenapa? Karena seringkali kalau kita butuh sesuatu, gampang untuk kita ke rumah Tuhan. Tapi ketika kita diberkati, ketika kita mulai sibuk, kadang udah mulai susah kita datang ke gereja. Dan firman Tuhan berkata, ia ingin menikmati hadirat Tuhan. Ia tidak merasa dekat sama Tuhan itu seperti, ia merasa dekat sama Tuhan, itu adalah prioritas. Dan saya catat di sini saudara, Daud prioritaskan keintiman dengan Tuhan. Karena saya percaya intim itu butuh usaha. Intim butuh apa saudara? Butuh usaha.
Mungkin Pak, Bu, kalau ingat pertama kali pacaran, pasti ada usaha. Anak-anak muda yang datang, boleh lambaikan tangan anak-anak muda. Luar biasa, sesi ini emang luar biasa anak-anak muda. Kita kalau mau intim sama orang tua, itu harus ada usaha. Mungkin engkau Pak di dalam bisnis engkau mau intim supaya bisnismu makin lancar, usahamu makin lancar. Akan ada usaha. Saya mau tanya kira-kira jangan marah ya saudara. Kira-kira nih, selingkuh tuh butuh usaha gak saudara? Butuh usaha gak? Butuh usaha kan? Gak gampang soalnya, butuh effort. Walaupun ujung-ujungnya effortnya sia-sia juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita mau intim, itu harus ada usaha. Dan kalau kita lihat di sini Daud, ia berusaha untuk intim bersama Tuhan. Salah satu bapak gereja mengatakan seperti ini, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Jatuh cinta kepada Tuhan adalah kisah cinta terhebat. Mencarinya adalah petualangan terhebat. Menemukannya adalah pencapaian manusia terbesar. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, apa yang harus kita cari? Yang pertama, God's presence. Saudara tahu lagu ini ya? Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu. Berada di dalam hadirat Tuhan adalah tempat terbaik. Amin. Saya pernah lihat podcast saudara. Ada orang bilang begini, dia tanya kan, kalau engkau ada 5 menit saja sama Yesus, apa yang engkau mau katakan? Mungkin kalau itu ditanya kepada kita mungkin tanya, Tuhan kenapa waktu itu orang tua saya harus meninggal? Tuhan kenapa waktu itu karir saya lagi lancar, tiba-tiba jatuh? Tuhan kenapa waktu itu kayak begini? Tuhan kenapa waktu itu kayak begitu? Tetapi narasumbernya mengatakan sesuatu tidak akan pernah saya lupakan. Dia bilang kayak gini, 5 menit bersama Tuhan Yesus. Kita bisa punya 5 menit bersama Tuhan Yesus setiap hari. Amin saudara. Pastikan 2026 setiap pagi. Yang pertama kau cari bukan HP, tetapi Tuhan Yesus. Amin. Pastikan 2026 lagu rohani nyala terus. Lagu rohani nyala terus. Engkau boleh masak Bu, engkau boleh kerja, engkau boleh di jalan, pastikan lagu rohani nyala terus. Karena lagu rohani itu sangat memberkati. Saya kasih cerita sedikit ya saudara, saya ada teman. Biasanya agak sensitif kalau ngomong orang yang pindah ke agama Kristen. Itu agak sensitif. Teman saya, dia pindah ke agama Kristen. Saudara tahu karena apa? Karena lagu rohani. Begitu luar biasa kuasa. Amin. Mungkin ada yang bilang, oh berarti itu gak tulus dong, berarti ini dong, berarti itu dong. Saya percaya Tuhan bisa menjangkau jiwa melalui apapun. Amin. Tuhan bisa menggunakan pendeta, bisa. Tuhan bisa menggunakan keluargamu. Tuhan bisa menggunakan lagu rohani. Dan yang kedua, God's word, firman Tuhan. Saya percaya ya kalau tahun baru semua orang punya resolusi. Dan salah satunya biasanya ya, membaca Alkitab setiap hari. Kejadian masih aman. Ulangan, imamat lama-lama Januari, Februari, Maret lama-lama hilang sendiri niatnya saudara. Hanya wacana, ya kan? Saran dari saya saudara, gak usah panjang-panjang, yang penting setiap hari. Amin. Karena untuk apa panjang-panjang tapi akhirnya berhenti. Pastikan firman Tuhan 2026. Siapa di sini yang anggota keluarga besar semangat pagi? Boleh lambaikan tangan. Ada anggota besar semangat pagi? Oh luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Mungkin ada beberapa orang yang masih kagok untuk baca Alkitab. Silakan nonton di YouTube setiap pagi ada gembala
jemaat pendeta Gilbert Lumoinong yang kupas Alkitab setiap hari untuk kita semua. Dan yang ketiga, God's Church. Sama-sama bilang, sama saya rumah Tuhan. Saudara, gembala jemaat pendeta Gilbert Lumoinong, salah satu orang yang hidupnya diubahkan karena gereja. Benar, saya setiap kali dengar kesaksiannya, saya bisa merinding sendiri. Sangat memberkati saya. Dulu saudara, pas masih kecil, lebih kecil dari saya, pas masih remaja lah. Dia itu gagap saudara, gagap, gak bisa bicara satu kata pun. Kalau ngomong tuh harus ae. Dan saudara, penyakitnya lumayan serius. Bahkan ia cerita kesaksiannya, kalau lagi sakit kepala, kepalanya tuh harus dijedot-jedotin saudara, ke jedot-jedotin. Biar supaya gak merasakan sakit lagi. Tetapi begitu luar biasa kuasa Tuhan di dalam gereja. Ia datang ke gereja, ia tuh harus minum obat setiap hari. Bayangin, setiap hari gak boleh putus obatnya. Setiap hari. Ia datang ke gereja, awalnya belum ada hikmat berkata-kata kayak sekarang saudara. Mungkin saudara lihat, wah ini luar biasa khotbahnya. Dulu saudara di gereja, cuman pindahin kursi saudara. Dan ia melakukan dengan sangat sukacita. Terus saya dengar pendeta bicara, Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Akhirnya apa yang dilakukan saudara? Ia buang semua obatnya. Dia buang. Sampai dari detik itu sampai detik ini dan sampai selamanya. Penyakit itu tidak datang kembali. Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Amin. Luar biasa. Ia adalah orang yang hidupnya hamba Tuhan yang hidupnya diubahkan karena ke gereja. Dan mungkin saudara, saya ingin bersaksi sedikit karena ini adalah New Year's yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya anggap jemaat Tuhan GBI Glow Fellowship Center Tamres, khususnya di sesi 130. Kita tuh udah ada hubungan akrab saudara. Saya anggap saudara seperti keluarga saya sendiri. Jadi saya mau bersaksi. Tapi saudara bisa jaga rahasia gak sih sebenarnya? Hah? Bisa gak? Saya jadi ragu nih mau cerita nih. Bisa ya? Janji ya? Janji nih ya? Ini tahun baru di gereja, kalau janji diingkari parah loh saudara. Dosa, janji ya? Jangan cerita-cerita ya. Ini saya belum pernah cerita di mana-mana nih. Khusus nih di Rumpi No Secret nih. Saya bersaksi ya. Saya cuma mau bilang, boleh main keyboard, boleh bantu saya. Saya cuma mau bilang, menjadi anak pendeta itu bukan jaminan hidupnya intim dengan Tuhan. Benar, bukan jaminan. Dari dulu sampai sekarang, rajin ke gereja kan. Dari lahir, dari dulu. Hampir setiap hari, setiap minggu tuh udah pasti ke gereja. Setiap Natal, setiap tahun baru, pasti adanya di gereja, gak pernah di tempat lain. Tetapi, dan saya berani ngomong di mimbar karena saya percaya hidup saya adalah untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi dengan saya bersaksi, siapa tahu bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara di tempat ini. Jadi saudara, kan namanya anak muda kan, memang benar kan anak pendeta. Tapi kan kita masih anak muda ya kan, saudara tahu lah maksud saya, kita kan masih anak muda. Jadi ada momen-momennya di mana kita kabur dari rumah saudara. Tapi tolong ya, kalau Pak Gembala datang nanti rahasianya antara kita aja ya saudara ya. Tolong jangan dikasih tahu ya. Shh. Jangan kasih tahu saudara ya. Takutnya nanti saudara malah ngasih tahu, bocor nih kelihatannya nih saudara. Saya kasih tahu ya. Jadi waktu itu saya diam-diam nih dari rumah kan. I know I should sleep, but the voices in my head go. Kamu sama siapa di sini? Hah? Kamu sama siapa di sini? Hah? Kamu sama siapa di sini? Hah? Budek lu. Datang kan? Terus
Ya makanya ini emang kelakuannya emang agak bego ya saudara. Orang kalau dosa, menurut saya hal yang paling bego. Orang kalau dosa, dia tuh masih tetap berdoa. Saudara mau tahu doa saya apa? Tuhan tolong lindungi saya dari jemaat GBI Glow. Doa saya cuman itu. Apalagi jemaat Glow Tamres. Doa saya cuma satu, itu doang. Tuhan tolong lindungi. Memang sering kali ya, kita kalau dosa ya, kita masih doa loh. Tuhan, saya mau judi Tuhan. Tapi saya janji deh, kalau kali ini saya menang, saya berhenti Tuhan. Tahu-tahu ya pas kita menang, habis tabungan semua. Masih kita lanjut terus ya kan. Makanya, terus udah dong. Akhirnya kita di tengah kan, di tengah. Kita di tengah, terus saya lengkap saudara, lengkap. Udah kayak intelijen saya, pakai masker kan, pakai topi. Kita kan muka gak jelek-jelek banget lah ya, gak jelek-jelek banget kan. Saya takut dikira, Kak sorry kakak Nicholas Saputra ya. Nggak, saya Nicholas Sapulidi bu. Kita pakai topi kan, kita di tengah. Tiba-tiba ada satu cewek kan. Biasalah kan, ada cewek datang tiba-tiba. Kak, terus kita kan udah mulai lihat kan. Gue mau diajakin ngomong nih ya kan. Harga diri, percaya diri itu langsung naik langsung. Tapi kita kan stay cool aja kan. Iya kenapa? Asik. Iya kenapa? Kakak sama siapa gitu kan. Mau ajakin gue ngomong nih. Enggak cuman ada lah pokoknya. Adalah pokoknya. Terus tiba-tiba dia bilang gini, enggak Kak, enggak apa-apa. Soalnya ini Kak, kita tuh pernah ke Israel sama-sama. Cuman ada satu kata di dalam otak saya, tahu apa? Mampus. Saya mikir, aduh mampus, gue gila. Mampus. Abis itu saya udah gak tahu, ini muka saya tuh mau ditaruh di mana. Itu sama aja kayak, aduh malu banget ya pokoknya ya kan. Malu banget. Tapi akhirnya ya udahlah bodo amat. Memang orang kalau dosa itu nagih ya kan. Kita udah bilang Tuhan gak lagi. Tapi masih lanjut gitu. Akhirnya kita masuk lagi kan, tetap doa lagi. Tuhan pokoknya ya udahlah Tuhan, diajakin teman kan gak enak juga. Pokoknya Tuhan tolonglah lindungi saya dari jemaat GBI Glow. Karena pasti akan diomongin Tuhan. Jadi tolonglah. Lagi kan. Udah asik banget nih. Terus tiba-tiba ada yang lewatin saya ngomong gini. Weh Pastor Geren. Itu lebih gila lagi sih kalau menurut saya. Jadi saya dikira kakak saya. Saya kira aduh kasihan ya kakak saya. Nanti dikira ya udahlah ya. Tetapi itu yang bikin saya waduh. Memang menjadi anak pendeta tuh gak gampang. Apalagi kalau hidupnya masih penuh dengan dosa. Bener, saya cuma sharing aja ya saudara. Saya mikir ini kalau pernah ikut saya ke Israel. Berarti kan kenal sama keluarga saya kan. Berarti keluarga kita temenan kan. Mampus. Tetapi akhirnya saya jadi mikir. Akhirnya kalau suatu saat saya bertobat itu sebenarnya karena omongan orang, takut diomongin orang, atau karena memang saya pengen hidup dekat bersama Tuhan Yesus. Dan akhirnya puji Tuhan saudara, akhirnya saya sekolah Alkitab dan di masa muda saya serahkan sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Memang melayani Tuhan Yesus dari umur yang cukup muda tidak gampang. Tetapi saya percaya kalau melayani Tuhan Yesus pasti hal-hal baik terjadi. Amin. Dan mungkin tahun 2026 ini sama bagi saudara. Mungkin dosanya berbeda. Tetapi sama-sama dosa. Mungkin ada dosa favorit
yang saudara susah untuk tinggalkan. 2025, saudara susah tinggalkan. Dan ini adalah waktunya kita hidup makin intim bersama Yesus. Karena firman Tuhan berkata yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan adalah dosamu. Jadi mari 2026 ini kita hidup intim bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara.